Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel kesayangan kita semua ini. Masih bersama Mang OP, hanya di channel ABP bakal menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Champione Matsuro Wano Kamigami to Kamigaoroshi no Mao. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, sedikit kita spill ke sinopsisnya dulu lah. Anime ini bergenre komedi, fantasi, harem, magic, dan juga romance cuy. Mimin yakin lah, banyak banget yang suka dengan genre-genre yang seperti ini. Jadi anime ini menceritakan Kusanagi Godou, siswa SMA yang berusia 16 tahun. Anak ini membunuh dewa yang bernama Faret Garna dan mendapatkan gelar champion, yang berarti pembunuh dewa God Slayer. Erika Brandelli, gadis dari Italia, merupakan prajurit besar dari kelompok magis yang bernama Perunggu Hitam. Ia telah berjuang bersama Kusanagi Godou untuk mengalahkan dewa Faret Garna. Dewa ini sangatlah kuat dan tidak suka dengan kekalahan. Tapi siapa sangka anak yang berusia 16 tahun ini dapat mengalahkan dewa dengan sangat mudah. Dikarenakan gelar Champione membuat Godou harus bertarung melawan Champione lainnya dan para dewa yang tidak terkendali. Oke. Kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa ceritanya cuy, langsung saja kita gaspol seperti biasa. Tapi biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil glesotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan kota Sardinia di negara Italia. Lantas Godou menghubungi seseorang. Dia berkata akan menanyakan alamat kepada orang sekitar. Walaupun mustahil, Godou bisa bertanya. Karena tidak pandai berbahasa Italia, Godou pun tidak menyerah dan terus mencoba agar menemukan alamat. Sembari mencari alamat, Godou bergumam. Kakeknya merupakan ahli etnologi, sehingga sudah banyak mengunjungi negara asing. Oleh karena itulah, kakek Godou mempunyai beberapa koleksi batu artefak. Salah satu batu artefak milik sang kakek seperti yang dipegang oleh Godou. Faktanya, si kakek ini meminjam batu artefak kepada wanita penyihir yang tinggal di sebuah pulau. Sehingga Godou diperintahkan untuk mengembalikan batu artefak tersebut. Sontak saja Godou kaget tiba-tiba wanita bernama Erika muncul menodongkan senjata. Erika merupakan kesatria dari salib tembaga hitam. Di kesempatan itulah, Erika meminta artefak berharga yang dipegang Godou. Lantas Godou kaget melihat Erika yang muncul secara tiba-tiba dan meminta artefak. Lalu Erika menjelaskan bahwa batu artefak Godou ini sangat berbahaya dan tidak baik jika berada di tangan Godou. Kemudian Godou dan Erika terkejut melihat dewa sesat yang muncul. Hal tersebut membuat Erika panik dan dia bersikap untuk melindungi kota. Langsung saja Erika menuju mobil asistennya yang bernama Ariana. Alhasil Ariana segera tancap gas membawa Erika. Hanya saja terjadi guncangan akibat kemunculan dewa sesat. Sehingga Erika meminta Ariana pergi menepi dari sana. Sedangkan Erika bergegas menemui dewa sesat. Sementara Godou kebingungan menyaksikan Erika. Tidak lama kemudian, Faret Ragna penguasa yang berhasil mengalahkan para dewa terkuat ketika melihat pusaka batu Faret Ragna memungutnya. Dia berkata selama ini masih penasaran dan ingin terus mengalahkan para penguasa. Hanya saja setiap Faret Ragna bertarung dia selalu menang dan membuatnya jadi jenuh. Oleh karena itulah, hari ini Faret Ragna memanggil dewa sesat untuk dikalahkan. Di kesempatan itulah, Faret Ragna memberikan kekuatan kuda putih kepada Godou.
Sebab Varetrakna ini ingin Godou si pemenang pusaka ikut andil dalam melawannya. Setelah Varetrakna menghilang dari hadapan Godou, melihat Erika yang tersudutkan, Godou kabur menuju gedung. Ketika Erika hampir jatuh, Godou menyelamatkannya. Dikarenakan dewa sesat telah pergi, Erika bersiap untuk pergi. Nampaknya Godou menunggu kereta api. Dia duduk bersama Erika. Lantas Godou menceritakan dia akan memberikan pusaka kepada penyihir Zola. Sontak saja, Erika kaget mengapa penyihir terpandang memberikan pusaka kepada orang Jepang biasa. Alhasil Godou menjawab kemungkinan Zola berteman dekat dengan sang kakek. Sehingga Zola percaya kepada kakek Godou. Kemudian Erika berkata dia akan mengantar Godou ke rumah penyihir. Sebab Erika tidak akan membiarkan Godou menyerahkan pusaka berharga sendirian. Sebab Erika mustahil mempercantik orang biasa seperti Godou. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di kediaman penyihir Zola. Ketika sampai, Godou kaget melihat Zola yang masih sangat muda dan seksi. Oleh karena itulah, Zola menjawab meskipun umurnya sudah tua, namun dirinya masih awet muda. Di kesempatan itulah, Zola bertanya apakah Godou bertemu dengan seseorang di perjalanan. Sehingga Godou mengatakan bertemu dengan Varetrakna di jalan. Langsung saja Zola memberikan pusaka kepada Godou. Dia yakin Godou adalah orang yang terpilih. Sontak saja Erika kaget mengapa semudah itu Godou diberikan pusaka. Selesai mengobrol, Godou dan kawan-kawan minum di ruangan tengah. Tampaknya Erika ini sangat bersemangat minum dengan Ariana. Sedangkan Godou malah keheranan menyaksikan dua wanita yang mabuk. Setelahnya Godou membawa Erika ke kamar untuk dibaringkan. Lantas Godou membuka baju Erika dan meletakkannya di kasur. Kemudian Godou bersiap keluar, namun pintu telah dikunci oleh Zola. Tidak lama kemudian Erika sadar dia menghajar Godou. Karena melihat Erika hanya menggunakan pakaian dalam, alhasil Godou mencoba menjelaskan mereka dikunci oleh Zola. Alhasil Godou dan kawan-kawan bergegas pergi dari kediaman rumah penyihir Zola. Sebelum pergi, Zola berpesan agar Godou ikut bertarung dan mengendalikan pusaka. Di perjalanan, mereka bertemu dewa sesat yang Melkat atau penguasa laut. Alhasil Varetrakna muncul dan dia sudah tidak sabar untuk mengalahkan Melkat. Di kesempatan itulah, Varetrakna beraksi melawan Melkat. Dikarenakan terjadi guncangan, Godou mengajak Erika berlari menuju gedung dekat dengan Melkat. Lantas Godou pun mengajak Melkat bersekutu untuk mengalahkan Varetrakna. Mendengar ucapan Godou membuat Varetrakna senang. Sebab dia telah memilih orang yang tepat sehingga Godou berani melawannya. Kemudian Melkat memberikan perlindungan sihir kepada Godou dan Erika. Hanya saja Varetrakna menggunakan pedang sakti yang dapat menghilangkan kekuatan dewa. Alhasil Godou berpikir cara yang tepat untuk mengalahkan Varetrakna. Lantas Godou mengarahkan pusaka ke arah Varetrakna dan mengambil kekuatan pedang. Sebelum Godou beraksi, Erika mencium pipi Godou dengan alasan memberi jimat.
sehingga pergerakan Godou semakin baik. Lalu Godou berhasil mengambil alih pedang. Di kesempatan itulah Erika mencium Godou. Mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang Farid Ragna. Sontak saja Farid Ragna kaget. Mengapa Godou, orang yang bisa dianugerahi kekuatan, malah berhasil mengalahkannya? Akhirnya Farid Ragna telah dikalahkan oleh Godou, sehingga Godou mendapatkan gelar champion. Selanjutnya Godou sedang tertidur. Pandora muncul dan memberikan arahan. Di kesempatan itulah Pandora berkata hubungan gelapnya dengan Epimetheus yang menghasilkan keturunan yang tidak diharapkan, sehingga sebuah ritual pemindahan kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh pengorbanan seorang dewa. Alhasil Pandora menjelaskan semuanya persyaratan sudah mencukupi. Tidak lama kemudian, Godou tersadar. Dia heran mendengar ucapan aneh Pandora. Alhasil Pandora mengatakan persembahan nyawa Godou ini untuk melawan Farid Ragna telah berhasil. Oleh karena itulah, Godou dinobatkan menjadi champione atau raja dari para raja. Kemudian Godou tersadar dari tidurnya. Dia sadar terlambat bangun. Langsung saja Godou bergegas bersiap memakai baju. Faktanya setelah Godou menjadi champione, dia harus melawan para champione lain untuk membuktikan kekuatan. Hal tersebut sangatlah ribet baginya. Tiba-tiba Godou kaget melihat Erika di tempat tidurnya. Nampaknya Erika bangun tidur tanpa menggunakan sehelai pakaian, sehingga Godou kesal dan menyuruhnya segera memakai baju. Gelang champione yang dimiliki Godou sangatlah berpengaruh, sebab Godou adalah raja dari para raja atau iblis terkuat yang dikelilingi oleh para dewi cantik. Esoknya Godou telah kembali ke Jepang. Dia diinterogasi oleh Shizuka, yaitu adik tercinta. Lantas Shizuka mengomeli Godou. Dia masih penasaran hubungan antara Godou dengan Erika. Namun Godou tetap bersikeras bahwa Erika dan dirinya ini tidak punya hubungan. Sehingga Godou mengatakan saat di Italia, Erika sangat dingin dan kejam. Ketika sampai di Jepang, mendadak sikap Erika berubah seperti orang yang mencintai Godou. Lalu Erika membocorkan rahasia bahwa dia telah berciuman dengan Godou. Sontak saja Godou terkaget. Mengapa Erika sembarangan berbicara? Hanya saja ucapan Erika ini tidak salah, karena Erika mencium bau Godou saat bertarung melawan Farid Ragna. Alhasil Shizuka semakin mengkesal mendengar kata-kata dari Erika. Di kesempatan itulah Shizuka mengajak sang kakak mengobrol secara empat mata. Esoknya Godou pergi ke sekolah. Dia masih stres dengan Erika. Kemudian Joko, teman Godou, membicarakan murid baru yang cantik di sekolahan. Hanya saja cuy, Godou ini sama sekali tidak peduli mendengar ucapan Joko. Tidak lama kemudian seseorang murid baru muncul memperkenalkan dirinya. Ternyata Erika yang merupakan murid baru di sekolah itu. Ketika memperkenalkan diri, Erika menyebutkan Godou adalah miliknya, sebab mereka merupakan dua insan yang saling mencintai. Lagi-lagi Godou dikagetkan oleh Erika. Bahkan Erika mengusir wanita di sebelah Godou, sehingga Erika yang menempati tempat wanita tersebut. Sebelum Erika ingin mengutarakan hal lainnya, Godou menarik tangannya pergi. Akan tetapi, Godou malah salah menarik tangan wanita. Dia malah membawa Yuri. Alhasil Godou meminta maaf kepada Yuri karena salah orang. Lalu Yuri ikutan merasa tidak enak, dia merupakan gadis kuil biasa. Sementara Godou merupakan raja dari para raja. Kemudian Yuri membawa Godou mengobrol di balik bangunan sekolah. Tidak lama kemudian Amakatsu muncul. Dia merupakan utusan dari Perserikatan Penghimpun Keberadaan Sejarah. Di kesempatan itulah Amakatsu membicarakan soal Erika. Lalu Godou juga penasaran mengapa Erika mendekatinya setiap hari,
Sedangkan Amaterasu juga merasa aneh. Hanya saja Amaterasu yakin Erika punya keinginan yang terpendam. Sebab Erika adalah anggota kesatria organisasi Tembaga Hitam. Kemungkinan Erika ingin Godou bergabung dengan organisasi. Mendengar ucapan Amaterasu membuat Godou berpikir. Selesai mengobrol, Godou kembali ke rumahnya. Dia disapa oleh sang adik. Lantas Godou dipukul menggunakan sendok masak oleh Shizuka. Karena Godou telah membuat malu berani menarik tangan Yuri, wanita terpandang di sekolah. Kemudian Shizuka juga mengomeli tentang hubungan terang-terangan Godou dan Erika. Namun Godou sedang tidak mood dan dia bergegas untuk masuk ke kamar. Setibanya di kamar, Godou tiduran di kasur sambil memikirkan tujuan Erika. Sementara sejak tadi Erika berada di samping Godou. Lantas Godou kaget dan bertanya misi Erika sebenarnya. Alhasil Erika menjawab dia sama sekali tidak memiliki rencana. Hanya saja Erika sudah jatuh cinta kepada Godou setelah pertarungan. Diperlihatkan saat Godou bertarung melawan Varet Ragna, lantas Godou tergeletak di lantai. Erika mengatakan dia telah membantu Godou menyatukan kekuatan. Sehingga Godou dapat menyerang Varet Ragna menggunakan pedang sakti. Di kesempatan itulah Varet Ragna menyaut dia takjub melihat kekuatan Godou. Oleh karena itulah Varet Ragna mengatakan akan melawan Godou di kemudian hari. Kembali ke masa sekarang, Erika mengatakan ingin membuktikan perasaannya kepada Godou. Sehingga Godou berhenti mencurigainya dan mengajak Godou berkencan. Esoknya Godou terheran mengapa Erika membawanya ke Italia. Alhasil Ariana mengatakan Erika sedang dalam pertemuan, mungkin akan terlambat. Setelahnya Ariana meninggalkan Godou di halaman gedung. Tidak lama setelah itu Erika muncul bersama para petinggi organisasi sihir. Di kesempatan itulah Erika berkata dia ingin menguji kekuatan Godou. Langsung saja Erika mengeluarkan wadah kekuatannya untuk melawan Godou. Kemudian Erika mengobrol bersama petinggi organisasi sembari melihat pertarungan Godou dengan wadah kekuatan Erika. Alhasil, Godou terpaksa melawan. Dia menggunakan kekuatan yang telah dimilikinya. Di kesempatan itulah, Godou membalas seluruh serangan. Dia bahkan mampu bergerak secepat kilat. Melihat kehebatan Godou, para petinggi organisasi auto kagum. Tidak lama Godou telah berhasil menang membuat mereka semakin percaya. Akhirnya mereka berkata Godou akan dinobatkan sebagai raja para raja di organisasi. Lantas Godou dan Erika mengobrol. Erika masih meyakinkan tentang perasaannya. Hal tersebut membuat Godou kaget, apalagi Erika menggodanya. Mendadak muncul medali di tangan Erika yang melambangkan nasib dunia. Sejak tadi, kedua insan telah diperhatikan oleh seorang wanita yang bernama Liliana. Sebab Liliana merupakan utusan yang dikirim untuk mencari pusaka. Selanjutnya Shin berada di kamar Yuri. Dia sedang bersiap pergi ke sekolah. Ketika Yuri keluar dari kuil, dia bertemu Amaterasu. Di kesempatan itulah Amaterasu meminta bantuan dari Yuri untuk berkomunikasi dengan Godou. Sontak saja Yuri terkaget. Dia tidak menyangka Godou menyimpan Gorgo. Perjalanan ke sekolah mereka melihat Godou bersama Erika. Nampak Erika dan Godou sangat mesra. Meskipun Godou sedikit tertekan dengan perilaku Erika, sementara sejak tadi Athena mencari keberadaan ularnya atau pusaka yang dipegang Godou.
Kemudian Godou telah tiba di kelas. Dia melihat kepopuleran Erika di kalangan para murid. Alhasil Godou berkata, ternyata Erika merupakan wanita keren di sekolah. Selesai mengobrol dengan Erika, Godou keluar dari kelas. Di perjalanan, ia bertemu dengan Yuri yang mengajak Godou mengobrol. Lantas selesai kelas, Godou menemui Yuri di atap. Di kesempatan itulah, Yuri menceritakan tentang Gergonion kepada Godou. Sebab Gergonion ini cuy, adalah barang yang berbahaya. Ia mendapatkan kabar bahwa Godou membawanya ke Jepang. Kemudian Godou menyadari benda yang disebutkan oleh Yuri itu. Sontak saja Yuri kaget mengapa Godou bermain-main kepada benda pusaka berbahaya. Lalu Yuri tidak bisa menahan amarahnya, dia mengamuk memarahi Godou. Setelahnya Godou dan Yuri mengobrol di kuil, mereka membahas peramal. Lantas Yuri menceritakan soal ramalan Putri Alice. Faktanya benda tersebut akan menyebabkan kehancuran sehingga harus disegel. Tidak lama Erika muncul, dia berkata, ternyata Yuri telah menjelaskan tentang Gergonion. Hanya saja bagi Erika, semuanya sudah menjadi tanggung jawab dari raja para raja. Makanya dia membiarkan Godou memegang Gergonion. Meskipun mengelak, hanya Gergonion yang dapat mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Lantas Yuri membacakan mantra. Lalu dari Gergonion diperlihatkan Athena, yaitu dewi yang kehilangan kedewasaannya. Kemudian Godou dan Erika beraksi, mereka pun segera pergi. Di perjalanan Erika mengatakan dia tidak menyangka Athena akan secepat itu datang. Ketika berada di atap, Godou dan Erika bertemu Athena. Di kesempatan itulah Athena mengatakan dia sudah lama menunggu Godou. Hanya saja Godou berkata dia tidak berkewajiban melawan Athena. Alhasil Athena menjelaskan Godou adalah musuhnya. Sebab Godou membawa Gergonion selaku ular milik Athena. Hal tersebut membuat Athena marah kepada Godou. Langsung saja Erika melancarkan aksinya menyelamatkan Godou. Namun Athena malah mengurung Erika menggunakan kekuatan sihir. Sehingga Godou sendirian. Athena beraksi, dia mencium Godou sebagai bentuk penyerangan. Lantas Athena melancarkan aksinya kepada Godou. Hingga Godou tidak berkutik akibat kekuatan ekstrim dari Athena. Setelahnya Erika mengeluarkan seluruh kekuatannya menghancurkan segel Athena. Kemudian Erika melawan Athena, sedangkan Godou sudah pingsan. Tidak lama Godou terbangun di pangkuan Erika, sementara Yuri berlari pergi membawa Gergonion. Di perjalanan Yuri bertemu Liliana yang menghadangnya. Akan tetapi Yuri telah diselamatkan dan berhasil membawa Gergonion. Diperlihatkan Godou merasa nyaman berada di pangkuan Erika. Lantas Godou menanyakan soal Yuri. Lalu Erika menginfokan Yuri telah aman. Alhasil Erika akan menceritakan tentang Athena kepada Godou. Hanya saja ceritanya terlalu panjang sehingga Erika mempersingkatnya. Di kesempatan itulah dia mencium Godou untuk mengirimkan informasi ke otak Godou. Sontak saja Godou kaget. Ia tiba di sekitar awan yang menghitam. Hal tersebut membuat Godou menghentikan pembagian informasi. Kemudian keduanya menyadari bahwa Athena ini sedang beraksi mencari Gergonion. Selanjutnya, Shen berada di mobil Amakatsu. Dia membawa Yuri untuk bersamanya. Lantas mereka sedang dalam kemacetan kota akibat badai kemarin. Lalu Amakatsu berkata, sepertinya Athena sudah beraksi. Alhasil Amakatsu berkata, ketika Dewi Bulan atau Dewi perwujudan ular, maka terjadilah malam yang tidak berbintang.
Faktanya saat malam tak berbintang muncul, disitulah akhir dari bumi. Sehingga mereka bergegas untuk pergi dari mobil menuju ke tempat yang aman untuk melakukan penyegelan. Di sisi lain, Godou bersama Erika berada di mobil yang dikendarai oleh Ariana. Lantas Erika berkata sepertinya mereka harus melanjutkan pembagian informasi Athena. Hanya saja Godou ketakutan dicium oleh Erika lagi, serta dia menyadari Ariana yang ikutan mengintip. Sehingga Godou meminta Ariana fokus menyetir saja. Namun Erika berkata, biarkan saja Ariana bersikap kepo, yang penting Erika bisa mencium Godou. Oke lah, kita lanjut. Akan tetapi mendadak Yuri menelepon Godou merasa terselamatkan. Di kesempatan itulah Godou berkata kepada Yuri siapa sang penyelamatnya. Langsung saja Godou menanyakan soal penyegelan medali pusaka. Sehingga Yuri menjawab cepat atau lambat Athena pasti muncul. Lalu Godou mengatakan dia pasti akan menyelamatkan Yuri. Oleh karena itulah Godou meminta Yuri memanggilnya dengan yakin saat keadaan genting. Mendengar ucapan Godou membuat Yuri penasaran. Bahkan Yuri menanyakan apakah Godou mempunyai kekuatan spesial yang bisa berteleport. Setelahnya sambungan pun terputus. Godou dan Erika akan bereaksi meluncur ke TKP. Sebab hanya Godou yang bisa menyelesaikan perang melawan Athena untuk menyelamatkan bumi. Sementara Athena muncul di hadapan Yuri untuk mengambil medali ular. Setibanya di sana, Yuri ketakutan Athena pasti akan mengacaukan dunia. Di kesempatan itulah, Yuri memanggil Godou. Hal tersebut membuat Athena keheranan. Dia bahkan sudah berubah wujud ke wujud yang sempurna menjadi wanita dewasa. Alhasil Godou menangkap Yuri. Dia hampir saja terhempas akibat kewalahan. Sedangkan Liliana berusaha membantu, namun tetap saja mereka kalah dari Athena. Kemunculan Godou ini adalah pertanda bahwa pertarungan segera dimulai. Di kesempatan itulah Godou dibantu oleh kekuatan dari Erika. Nampak Godou bertarung dengan Athena, mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sementara Erika tengah mengamati pertarungan bersama Yuri. Langsung saja Godou dan Athena adu kekuatan. Mereka terlihat bersemangat. Lalu Godou menggunakan untaian kata yang telah disusun sedemikian rupa untuk mengecoh Athena. Sebab kekuatan Varet Ragna dapat mengacaukan kemampuan Dewi yang dia lawan. Kemudian Godou mengatakan bahwa Athena ini bukanlah putri dari Zeus, melainkan ratu dari para dewi. Ketika Godou akan menyerang menggunakan pedang sakti, Athena membekukan serangan Godou. Hanya saja pedang telah bereaksi meluncur ke arah Athena. Lantas Erika muncul menyempurnakan kekuatan Godou. Dia memberikan tombak. Langsung saja Godou menyerang Athena menggunakan tombak. Sehingga Athena berhasil dikalahkan oleh Godou. Tampak Athena kembali menjadi kecil. Dia muncul tanpa busana. Setelahnya Athena pergi dari TKP yang menyiksakan Godou dan kawan-kawan. Akhirnya keadaan bumi pun kembali normal. Godou berhasil menyelesaikan tugas penyelamatan. Makanya dia sangat pantas menerima posisi sebagai champione atau bahkan raja dari para raja. Selanjutnya Shin berada di rumah Yuri. Dia bermimpi buruk. Alhasil Yuri terbangun dari tidurnya serta bersiap untuk memasak. Langsung saja Yuri menyiapkan hidangan untuk bekal ke sekolah. Mendadak sang adik bernama Hikari muncul mengambil makanan. Lalu Yuri mengomeli sang adik yang usil. Hikari bertanya apakah Yuri membawakan bekal untuk raja. Sontak saja Yuri kaget bagaimana Hikari tahu soal Godou. Alhasil Hikari menceritakan bahwa dia mendengar Godou dari Amakatsu. Sehingga Yuri sadar pastinya Amakatsu akan bergosip dengan sang adik.
Di kesempatan itulah, Hikari memindahkan makanan ke kotak besar. Hal tersebut membuat Yuri heran mengapa Hikari memindahkan bekalnya itu. Kemudian Hikari menjawab supaya sang kakak bisa berbagi bekal kepada Godou. Di sisi lain, Godou membangunkan Erika yang masih molor. Namun sejak tadi Erika sulit dibangunkan sehingga Godou menghampirinya. Lantas Godou kaget melihat pakaian dalam Erika yang tergeletak. Tiba-tiba saja Erika bangun memperlihatkan tubuh polosnya. Melihat Erika tanpa busana, Godou auto shock. Meskipun sudah sering menyaksikannya, lalu Erika meminta Godou memakainya. Walaupun menolak, Godou tetap saja dipaksa. Setelahnya mereka bergegas untuk pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Erika menggoda Godou. Dia duduk di pangkuan Godou sambil menatap Godou. Sontak saja Yuri kaget. Erika mengumbar kemesraan di hadapan halayak ramai. Di kesempatan itulah, Yuri mengomeli Erika yang tidak sopan di lingkungan sekolah. Sedangkan para murid dibuat heran dengan dua wanita cantik yang malah memperebutkan Godou. Setelah istirahat tiba, Godou dan kawan-kawan makan di atap sekolah. Kemudian Erika dan Godou shock Yuri membawa bekal sangat banyak. Alhasil Yuri menjawab dia kebanyakan membuat makanan. Langsung saja Erika mencicipi makanan Yuri. Namun dia malah mengomentarinya. Hal tersebut membuat Godou kesal dan memuji masakan Yuri. Lalu mereka membahas tentang ponsel. Sementara Yuri sama sekali tidak punya. Mendengarnya Godou menjadi heran sebab kemarin Yuri menghubunginya. Lalu Yuri menjelaskan dia meminjam ponsel milik Amakasu. Di kesempatan itulah, Erika memaksa Yuri membeli ponsel sepulang sekolah bersama dengan Godou. Sebab Yuri pasti kesulitan saat berkomunikasi dengan Godou. Bahkan Yuri akan dipermudahkan untuk menggunakan ponsel membimbing Godou sebagai raja. Mendengar ucapan Erika membuat Yuri salah tingkah. Dia kabur ke kantin untuk membeli minum. Setelah kepergiannya, Erika berkata dia masih memberikan izin kalau Godou menemani Yuri. Namun Erika akan sangat marah kalau Godou bersama dengan wanita lain lagi. Tidak lama kemudian, bel berbunyi. Mereka akan kembali melanjutkan pelajaran. Alhasil, Erika bermain baseball memamerkan kehebatannya. Sedangkan Godou dan Yuri duduk di tanah sambil mengobrol. Lantas Yuri bertanya apakah Erika menggunakan kekuatannya. Kemudian Godou menjelaskan mustahil Erika mengeluarkan kemampuan di sekolah. Sebab Godou mempercayai Erika karena Godou mengenalnya. Mendengar ucapan Godou membuat Yuri auto cemburu. Setelahnya Erika menghampiri Godou. Yang menantang Godou menjadi pelempar. Bahkan Erika juga menantang Yuri bermain dengannya. Alhasil demi kehormatan wanita di kuil, Yuri pun bersedia. Faktanya Godou merupakan pemain baseball dahulunya. Hanya saja sejak cedera, Godou berhenti. Namun ketika kekuatan muncul, cederanya menghilang. Di kesempatan itulah, mereka memulai permainan dan Yuri dipersilahkan untuk memukul bola. Akan tetapi sejak tadi, Yuri gagal dan merasa sedih. Dikarenakan Godou memberikan semangat, Yuri pun terpancing, dia lantas mengeluarkan kehebatannya. Sontak saja, Godou kaget. Ternyata Yuri ini salah mengirim bola ke arah Godou. Lantas Godou kesakitan, Yuri merasa bersalah. Erikaのモーションとマリアのスイングスピードを1センチでも前に飛ばせば勝ちだ。なんだわよ。確かに追い込まれたが。Sepulang sekolah, Godou menemani Yuri untuk membeli HP. Kemudian Yuri meminta Godou memilihkan HP yang sama seperti Godou. Sebab akan mudah bagi Godou mengajarkan Yuri menggunakan ponselnya jika serupa. Ketika selesai belanja, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tidak lama kemudian Godou telah sampai di rumah dan mengangkat telepon dari Doni. Namun Godou mematikannya sehingga Doni menghubungi lewat ponsel.
Hal tersebut membuat Godou mengkesal, Doni malah terus menerornya. Faktanya Doni ini merupakan sesama champione yang telah melawan Godou. Lalu dia ingin Godou lebih kuat lagi di pertandingan selanjutnya. Oleh karena itulah Doni menyuruh Godou melawan Vauban pria yang sangat berbahaya. Vauban ini merupakan seorang yang dapat memanipulasi manusia, bahkan mengubah apapun sesuai dengan keinginannya. Makanya Doni ingin Godou mengalahkan Vauban agar bisa lebih kuat. Di sisi lain, saat Yuri sedang mandi, tiba-tiba Liliana muncul menculiknya. Padahal Yuri ingin mengangkat telepon dari Godou, namun dia sudah dibawa kabur. Kemudian mereka telah tiba di tempat Vauban yang sangat ingin Yuri menjadi bawahannya. Langsung saja cuy, Vauban menggunakan kekuatannya memaksa Yuri dijadikan sebagai pengikutnya. Selanjutnya Shin berada di kediaman Duke Vauban. Tampak para wanita pemanggil dewa dikumpulkan di ruangan. Kemudian Vauban muncul meminta Yuri menjadi pengikutnya. Bahkan Vauban mengungkit kejadian 4 tahun yang lalu Yuri bisa memanggil dewa sesat. Namun Yuri menolak karena dia telah menjadi wanita kuil yang harus menjaga dunia. Jika Yuri kembali memanggil dewa iblis, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Lalu Duke Vauban menyaut mustahil Yuri bisa membantah permintaan Vauban. Di kesempatan itulah Vauban mengeluarkan pasukan dari alam baka. Langsung saja Yuri menerawang mereka dan berkata, para prajurit diambil Vauban dan dijadikan sebagai pengikut. Bahkan Yuri dapat mengetahui bahwa Vauban mengambil alih kekuatan dewa Mesir. Mendengar ucapan Yuri membuat Vauban semakin takjub. Setelahnya Vauban membuat Yuri bersedia mengikutinya. Lantas Liliana membawa Yuri ke dalam dan memberikannya minuman. Di kesempatan itulah Yuri dan Liliana mengobrol. Di sisi lain, Godou bersama Erika berkunjung ke kuil. Mereka bertemu dengan Amasaku. Langsung saja Amasaku menginfokan kepada mereka bahwa Yuri telah diculik oleh Vauban. Sontak saja keduanya kaget mengapa Vauban menculik Yuri. Lalu Erika teringat akan kejadian 4 tahun yang lalu, sehingga Erika menahan Godou untuk melawan Vauban. Namun Godou tetap ingin karena dia harus mengalahkan Vauban untuk bertarung dengan Doni. Kemudian mereka bergegas pergi menuju ke kediaman Vauban. Tidak lama kemudian mereka telah tiba. Godou dan Erika melawan pasukan Vauban. Melihat kedatangan tamu yang tidak diundang, Vauban merasa bingung. Sementara Erika masih melawan pasukan golem dari Vauban. Nampaknya Erika sangat bersemangat mengeluarkan tenaganya. Lantas keduanya datang untuk menjemput Yuri, namun Vauban menolak. Di kesempatan itulah Erika menjelaskan maksud dari kedatangan mereka, yaitu menggantikan posisi dari champione tua. Apalagi Doni sudah mengatakan hal tersebut sehingga Godou dan Erika semakin bersemangat. Sontak saja Godou kaget mendengar ucapan Erika yang bahkan Godou tidak inginkan. Kemudian Vauban menerima tantangan. Dia meminta Godou harus memberikan hiburan kepadanya. Nampak keduanya membawa Yuri masuk ke mobil dan bergegas pergi. Di perjalanan mereka mempersiapkan strategi menghibur Vauban. Sedangkan Yuri malah ingin menyerahkan diri sebagai pengorbanan. Lalu Godou memberikan HP kepada Yuri supaya bisa berkomunikasi. Langsung saja Godou dan Erika beraksi saat Vauban telah muncul. Tampaknya Vauban mengeluarkan prajuritnya untuk melawan. Bahkan Vauban merubah wujud menjadi monster untuk bertarung. Lantas Erika bersiap melawan prajurit Vauban. Sedangkan Godou menggunakan kekuatannya membawa Yuri kabur dari TKP dan terbang secepat kilat. Sedangkan Liliana bertarung dengan Erika. Mereka sebagai senjata dari para tuan masing-masing melindungi kehormatan mereka. Oleh karena itulah, keduanya saling adu kekuatan menerima perintah dari raja mereka.
Langsung saja Erika kelancaran aksinya melawan kehebatan Liliana. Di sisi lain, Godou telah tiba di persembunyian. Dia kewalahan karena mengeluarkan kekuatan. Lantas Godou mengatakan dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan sendirian tanpa saluran dari dewinya. Alhasil Godou terduduk kesakitan membuat Yuri panik. Langsung saja Yuri mengelus dada Godou. Sebab waktu kecil ibunya menghilang, rasa sakitnya seperti itu. Meskipun ibu Yuri manusia biasa, namun dengan sentuhannya bisa menghilangkan rasa sakit. Mendadak Yuri menerima penglihatan tentang musuh. Kemudian Amakase muncul mengganggu kedekatan kedua insan. Di kesempatan itulah Amakase menginfokan bahwa Erika dalam bahaya, sehingga Godou dan kawan-kawan kembali menuju TKP. Setibanya di sana, Erika masih bertarung melawan Liliana. Nampaknya Erika kewalahan, sehingga dia terus kabur dan menghindar. Lalu Liliana berkata, ternyata kemampuan Erika hanya sebatas itu saja. Tidak lama kemudian, Godou dan kawan-kawan muncul. Erika-san, 大変なことになっています。行くぞ。Yuri menghentikan pertarungan Liliana dan Erika. Lantas Yuri mengatakan, padahal Liliana ini sudah tahu kejadian 4 tahun yang lalu. Namun Liliana masih saja ingin membantu Vauban yang akan menghancurkan dunia. Alhasil Liliana menyaut semua karena Erika merebut Raja Godou. Harusnya Liliana tidak perlu mengabdi dengan orang seperti Vauban. Kemudian Liliana tidak peduli, dia tetap ingin melawan Erika yang sombong. Akan tetapi Liliana terdiam saat Erika membongkar isi cerita novel buatan Liliana. Sontak saja Liliana kaget mengapa Erika mengetahui novelnya. Lalu Erika mengajak Liliana bersekutu dan berhenti membela Vauban. Hanya saja Liliana menolak sehingga Erika mengancam akan menyebarkan isi novel pada surat wasiatnya. Jika kemungkinan Liliana membunuh Erika, tentu saja wasiat akan disebarkan. Mendengar ucapan Erika membuat Liliana mengkesal dan menyetujuinya. Langsung saja Vauban akan muncul menyerang Godou dan kawan-kawan. Kemudian Godou bersiap untuk melawan Vauban. Namun dia tidak punya informasi tentang wujud serigala Vauban. Lantas Yuri masih berpikir dia harus membantu dengan cara seperti apa. Dikarenakan mendapat penglihatan, Yuri pun menyuruh Godou untuk menajamkan pedang. Sedangkan Erika menyaut Godou tidak akan mengerti dengan informasi dangkal dari Yuri. Sehingga Yuri harus memberi secara langsung. Pada momen tersebut, Yuri mencium Godou membagikan informasi. Alhasil Godou mengetahui tentang rahasia dari serigala Vauban. Kemudian Vauban mengutus prajuritnya mengalahkan Godou dan kawan-kawan. Akan tetapi, para pasukan telah dikalahkan sehingga tinggal Vauban. Ketika melawan Vauban, Godou sampai kewalahan karena Godou harus mengalahkan berbagai kekuatan dewa miliknya. Meskipun lelah, Godou mendapatkan kekuatan dari Erika. Mereka melancarkan aksi meluncurkan serangan kepada Vauban. Awalnya Vauban menghentikan Erika karena dia ingin melawan Raja Godou saja. Hanya saja Erika tidak membiarkan kesempatan selanjutnya untuk Vauban. Sekarang Erika membantu Godou menghancurkan kekuatan Vauban. Akan tetapi, ternyata Vauban masih punya kekuatan. Namun semuanya terhenti karena Fajar telah tiba. Vauban harus menghilang. Tampak Godou berhasil memenangkan pertandingan dengan Vauban. Dikarenakan Yuri mencium Godou, tadi Erika juga pengen. Di kesempatan itulah, Erika mencium Godou di hadapan Yuri. Lalu Yuri ingin menghentikan mereka. Sementara Liliana kerasa jijik melihat Erika bersama dengan Godou. Selanjutnya, Godou dan kawan-kawan berkumpul di pantai. Mereka lagi asik berlibur.
Nampaknya Godou bermain bola voli bersama Erika. Sontak saja Godou kaget, Erika melemparkan bola terlalu kencang, sehingga Godou pingsan akibat diserang oleh Erika. Kemudian Erika memeluk Godou, memastikan keadaan Godou. Lalu Zola ikutan nimbrung, dia juga akan mengecek kondisi Godou. Alhasil para wanita menempelkan tubuh mereka kepada Godou, membuat Godou makin stres. Lantas Godou diperebutkan oleh para wanita. Setelahnya penyihir Zola mandi di sauna bersama Yuri. Di kesempatan itulah Zola mendekati Yuri. Dia penasaran melihat Yuri, sehingga Zola menyentuh Yuri untuk menjahilinya. Tidak lama kemudian Ariana muncul memberikan susu hangat kepada mereka. Sebab Ariana diperintahkan Erika membuat mereka nyaman. Akan tetapi saat ingin menyerahkan susu, Ariana malah tergelincir dan menumpahkan susu ke tubuhnya. Di sisi lain, Erika menculik Godou. Mereka naik boot di tengah laut. Lantas Erika berkata dia menculik Godou karena Godou ini tidak menyempatkan waktunya dengan Erika. Kemudian Godou mengingat ajakan Erika berlibur. Ketika di perjalanan, Godou bertemu dengan Yuri sehingga Yuri pun ikutan berlibur. Hanya saja setibanya di bandara, mereka bertemu dengan Erika dan Ariana serta Zola. Hal tersebut membuat Godou yakin semua adalah ulah Erika, kecuali ikutnya Yuri. Kembali ke masa sekarang, Godou merasa tertekan dihimpit oleh Erika. Langsung saja Godou kabur dari Erika. Dia ketakutan dilecehkan oleh Erika. Malamnya Erika dan kawan-kawan beristirahat di kamar mereka karena kelelahan setelah bermain seharian. Kemudian Godou keluar dari villa. Ia kaget melihat Athena yang tiba-tiba muncul. Sementara di sisi lain, Liliana bertemu dengan Doni di lokasi pilar. Lantas Doni berkata dia harus membuka pilar karena mustahil Doni menjaganya seharian benda pusaka, membuat dirinya menjadi bosan. Meskipun dilarang, Doni tetap saja tidak peduli dan menghancurkan pilar. Sehingga terbangkitkanlah Perseus pembunuh naga legendaris. Oleh karena itulah, Perseus yakin ada Champione yang membawa Athena ke sana. Sedangkan Athena dan Godou sedang pergi menggunakan kapal. Lantas Athena menginfokan sebentar lagi akan terjadi pertarungan. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di pulau. Di sana Perseus menyambut. Hanya saja Perseus datang bukan untuk melawan Athena, melainkan Godou. Di kesempatan itulah, Liliana membawa Godou pergi dari TKP. Lantas Liliana bertanya kepada Godou cara agar Godou bisa mengalahkan Perseus. Lalu Godou menjawab dia harus menemukan informasi tentang lawan. Akan tetapi, biasanya Erika memberikan informasi secara langsung. Dikarenakan tidak mengerti, Liliana menanyakan secara terus-menerus. Alhasil terpaksa Godou mengatakan Liliana harus menciumnya. Sontak saja Liliana kaget, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Tidak lama Perseus telah datang menaiki kuda putih. Di kesempatan itulah dia bersiap menyerang Godou. Namun Godou sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang lawan, dia hanya pasrah terkena paha dari Perseus. Melihat Liliana yang syok, Godou pun mendapatkan serangan frontal dari Perseus. Selanjutnya Perseus menghampiri Godou dan kawan-kawan. Dia akan melawan Godou. Di kesempatan itulah Godou bersiap membalas serangan. Namun tiba-tiba kekuatan Godou terhenti. Sebab Perseus menyegel kekuatan Godou, membuat Godou tidak bisa berkutik. Alhasil Godou terluka. Dia tidak sadarkan diri, sedangkan Perseus masih penasaran. Langsung saja Perseus memberikan serangan berikutnya. Hanya saja Athena muncul dan menghentikan aksi Perseus. Lantas Athena mengatakan Godou merupakan mangsa dari Athena. Oleh karena itulah dia tidak ingin mayat Godou dihancurkan. Mendengar fakta setelah bangkit Godou akan lebih kuat, Perseus pun makin kepo. Kemudian Perseus pergi, dia akan memulihkan kekuatan lalu mencari Godou kembali. Sebelum Athena pergi, dia berpesan kepada Liliana agar Godou harus lebih kuat untuk melawannya.
Tidak lama Godou bermimpi dia bertemu dengan Pandora. Di kesempatan itulah Pandora menjelaskan tentang Perseus, namun Godou hampir tidak mendengarnya. Sebab Godou merasa kesakitan. Tiba-tiba Pandora pamit pergi karena Godou akan hidup kembali. Sontak saja Godou kaget melihat mimpi tersebut. Ternyata dia sudah mati, tapi dibangkitkan lagi. Sementara Liliana malah menangis karena Godou tidak memberitahukannya soal kematian. リリアナ、そうか、生き返るのか。ペルセウスは蛇殺しの英雄よ。俺は別に怒っちゃいないよ。そもそも体が勝手に治り始めた挙句。Padahal Liliana sudah kepanikan melihat aksi dari Godou. Sehingga Godou meminta maaf, dia tidak mungkin sempat memberi informasi. Tidak lama Karen muncul, dia merupakan pelayan penyihir organisasi salib perak hitam. Kemudian mereka berdiskusi soal Perseus. Liliana hanya tahu sekedar tentang Perseus yang berasal dari kerajaan timur. Bahkan mereka merasa heran mengapa Perseus dapat menyegel kekuatan milik Godou. Sehingga Liliana menjawab sepertinya nama Perseus berasal dari Persia Kota, tempat tinggal Faret Ragna. Namun masih menjadi misteri juga tentang identitas dari Perseus sepenuhnya. Lantas karena merasa Liliana harus mengambil hati Godou demi organisasi, nampak Godou ini menatap keluar balkon menghirup udara segar. Lantas Karen menjelaskan kalau Liliana mengambil hati Godou, sudah pasti organisasi kembali tersorot. Sebab si Erika, anggota dari organisasi salib tembaga hitam, berhasil mendekati Godou untuk mengajaknya bergabung di organisasi. Makanya Liliana harus merebut Raja Godou dan meningkatkan nama baik organisasi lagi. Nampak Godou sedang asik membaca novel buatan Liliana. Sontak saja Liliana kaget melihat Godou yang membaca isi novel tulisannya. Sebab Liliana sangat membenci orang yang mengetahui rahasia novelnya. Tidak lama seketika, Athena muncul, dia mengatakan ternyata Godou sudah sembuh. Alhasil mereka bertiga pindah keluar untuk ngobrol bersama. Di kesempatan itulah Godou dan Liliana menanyakan soal Perseus. Akan tetapi, Athena menginginkan keuntungan dari informasi yang diberikannya. Awalnya Godou menyetujui, namun Liliana tidak setuju dan membawa Godou pergi. Di perjalanan, Liliana terus mengamuk dan mengomeli Godou karena bertindak seenaknya saja. 俺のどこが大雑把なんだよ。なんであそこで断るんだよ。する王がそのような申し出を承諾。俺はそんな大した人間じゃないんだから。ほどの神であれば、カンピオーネといえど例外で。 Padahal Champione tidak diperbolehkan bernegosiasi dengan dewa sesat. Alhasil Godou mengerti mengapa Liliana merasa sangat khawatir. Lalu Liliana menyadari atas ketidaksopanannya kepada Raja Godou. Sehingga Liliana meminta maaf kepada Godou. Melihat Liliana yang galau, Godou membelikannya es krim. Nampak kedua insan makan es krim dengan santuy sambil mengobrol. Setelahnya mereka kembali ke organisasi. Di sana Godou sedang bersantai. Di kesempatan itulah Liliana memberikan minuman kepada Godou. Sontak saja Godou kaget. Ternyata minuman beracun ini membuatnya pingsan. Sebelum Godou kehilangan kesadaran, Liliana mengatakan dia akan bertemu Athena sendiri mencari informasi. Sebab Liliana tidak ingin Godou mengorbankan dirinya lagi. Tidak lama Liliana telah sampai dan bertemu Athena. Di kesempatan itulah Liliana mengatakan dia akan bertarung melawan Athena sebagai bayaran informasi. Sehingga Athena menyalurkan sihir ke arah tubuh Liliana sampai membuka kancing baju Liliana. Dadak Godou muncul. Dia berjalan meski sempoyongan. Lalu Athena menceritakan bahwa Perseus merupakan pemimpin dari timur, yaitu Dewa Matahari, serta leluhur yang membuat kerajaan. Mendengar kata kerajaan, Liliana langsung mengerti. Ternyata Perseus tidak ada hubungannya dengan Dewa Yunani. Setelahnya Athena mendekati Godou dan membuat Godou semakin kehilangan kesadaran. Lalu Godou menghampiri Liliana karena tidak sanggup lagi. Di sisi lain, Erika dan kawan-kawan disekap oleh Doni. Sebab Doni tidak ingin para dewi membantu Godou melawan Perseus. Dikarenakan kemampuan Godou ini tidak akan bertambah jika para wanita terus saja membantu.
Selanjutnya Godou dan kawan-kawan berkumpul di ruangan. Mereka membahas tentang melawan Perseus. Namun Liliana merasa aneh jika harus memberikan sihir pengajaran kepada Godou. Apalagi dilakukan dengan cara mencium Godou, membuat Liliana gugup. Lagian Godou sudah mempunyai kekasih yaitu Erika. Lalu Godou pamit sebentar untuk ke kamar mandi. Sedangkan Karen menjawab sesekali manusia bisa merebut milik orang lain. Tidak lama kemudian, Liliana menyadari Godou tidak kunjung kembali sehingga dia mengejarnya. Lantas Godou bersiap pergi karena dia merasa Liliana tidak perlu bertindak sejauh itu. Hanya saja Liliana mengatakan bahwa dia akan melakukan sihir penyaluran informasi. Akan tetapi Godou malah pergi. Tiba-tiba langkah Godou terhenti, sebab sebuah anak panah muncul memberikan pesan dari Perseus. Di kesempatan itulah Perseus mengatakan bahwa dia sudah menunggu Godou di tempat pertarungan. Alhasil setelah mendapatkan tantangan, Godou dan Liliana bergegas pergi. Setibanya di sana, Godou kaget melihat stadion yang dikelilingi oleh banyak orang. Di kesempatan itulah, Godou berkata mengapa Perseus mengundang semua orang. Langsung saja mereka bertarung. Godou tidak mempunyai senjata, sehingga dia menggunakan tiang di stadion untuk melancarkan serangan. Namun Perseus berkata, mungkin saja pemberian anugerah kekuatan untuk Godou ini adalah hal yang keliru. Sebab mustahil seorang raja championnya merupakan orang lemah seperti Godou. Ketika sudah tersudutkan, Godou memilih untuk kabur sejenak. Tidak lama kemudian, Liliana muncul menghadap ke Godou, sebab dia mencemaskan Godou. Kemudian Liliana bertanya rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Godou. Sontak saja Liliana kaget mendengar bahwa Godou ini belum punya strategi. Di kesempatan itulah, Liliana berkata dia akan mengurangi kegelisahan di hati Godou. Bahkan Liliana berkata dia bersedia menjadi senjata untuk Godou dan akan mengabdi untuk Godou. Langsung saja, Godou memberikan ciuman kepada Liliana untuk mendapatkan informasi. Setelah mengumpulkan data tentang Perseus, Godou pun masih melanjutkan aksinya mencium Liliana. Akhirnya acara mesra-mesraan itu pun usai sudah cuy. Lalu Godou ditemani Liliana untuk kembali. Setibanya di sana, seketika ruangan berubah karena pengaruh sihir dari Godou. Lantas Perseus kesal mendengar ocehan Godou tentangnya. Sehingga Godou memberikan serangan secara brutal lewat pedangnya. Bahkan Godou mengungkapkan rahasia di balik Perseus agar Perseus kalah. Namun Perseus masih bisa bertahan dengan kekuatannya. Bahkan Perseus kembali melakukan penyerangan kepada Godou, sehingga Liliana menggunakan senjatanya. Tetapi Perseus malah menyihir Liliana supaya menjadi pengikutnya. Karena sudah terpengaruh, Liliana pun menyerang Godou dengan brutal. Namun Godou tidak membalas dan dia terus menyadarkan Liliana. Ketika Liliana hampir menghancurkan Godou, dia tiba-tiba tersadar akibat Godou memanggil namanya. Lantas Perseus takjub ternyata kekuatan cinta yang dapat mengalahkannya. Di kesempatan itulah Godou menghadang Perseus. Lalu Liliana menyerang menggunakan panah sakti miliknya. Akhirnya Perseus telah dikalahkan oleh Godou. Kemudian Perseus pun memilih pergi. Kekuatannya telah habis. Di perjalanan, Athena muncul dan menghabisi Perseus. Tidak lama kemudian, dia telah tiba dan berkata sudah terlambat saat melihat jejak darah Perseus. Sementara Godou dirawat oleh Liliana di ruangan. Tidak lama kemudian, Erika dan kawan-kawan muncul. Mereka menyerang Godou karena selingkuh. Faktanya, Karen telah menceritakan tentang ciuman Liliana dengan Godou. Selanjutnya scene berada di kuil tempat tinggal Yuri. Lantas Yuri pun mendapati tamu jauh berupa kenalannya yang bernama Ena.
Kemudian Ena berkata dia sudah tahu bahwa Yuri telah menjadi selir Raja Godou. Akan tetapi, Ena tidak rela jika Godou bersama Erika, wanita dari Italia. Sebab bagi mereka, lelaki Jepang hanya pantas bersanding dengan wanita Jepang. Bahkan Ena ini akan mendukung Yuri supaya bisa mengambil alih posisi Erika di hati Godou. Di sisi yang lain, Godou dan kawan-kawan sedang makan siang di atap sekolah. Nampak Shizuka memarahi Godou karena ketahuan membawa wanita sepulang dari Italia. Di kesempatan itulah, Shizuka menceritakan sejak kemarin Liliana muncul ke rumah mencari Godou. Bahkan setiap hari, Liliana berkunjung untuk menemui Godou, membuat Shizuka mengkesal. Apalagi sang kakak sudah banyak dikelilingi oleh para wanita lain. Melihat kedekatan Liliana, ia bersama Godou si Yuri cemburu, sehingga Erika menghibur Yuri dan menenangkannya. Kemudian Erika mengatakan, Liliana merupakan wanita yang hanya menganggap Godou tuanya. Oleh karena itulah, Liliana sangat patuh dan melayani Godou sangat baik. Makanya Yuri tidak perlu merasa risau ataupun tersaingi oleh kehadiran Liliana. Setelahnya Godou dan kawan-kawan kembali ke kelas melanjutkan perjalanan. Lantas Godou mendapatkan surat ajakan bertemu ke klub minum teh. Tampaknya Godou ini pergi bersama Liliana menuju ruangan. Sontak saja cuy, Godou terkaget melihat Ena yang bersujud memberi penghormatan kepada Godou. Lalu Godou disuguhkan teh dan mereka memulai obrolan. Langsung saja Ena berkata dia dan Yuri akan menikah dengan Godou. Lagi-lagi Godou dibuat shock, sehingga Ena menjelaskan itu hanya formalitas saja dan diteruskan oleh Yuri. Kemudian Ena mengatakan lagian Godou juga telah memiliki 3 istri. Lalu Godou marah dan menegaskan mereka hanya teman. Mendengar ucapan Godou membuat Yuri bersedih. Dia takut mengungkapkan akan perasaannya. Ketika Yuri akan menyampaikan isi hatinya, Liliana bertanya mengapa Ena mengusik Godou. Melihat Liliana yang marah, Ena mengatakan ternyata Liliana merupakan selir terkuat setelah Erika, si istri pertama. Alhasil Erika ikut nimbrung dan mengajak Ena mengobrol 4 mata. Sementara Godou dan kawan-kawan menunggu Ena dan Erika selesai. Tidak lama Erika keluar, sedangkan Yuri dan Liliana kembali pulang. Setelahnya Erika mengajak Godou pergi berkencan. Ketika sampai di rumah, Erika menghubungi Yuri dan Liliana. Lantas Erika mengajak Godou keluar dan meminta izin kepada Shizuka. Langsung saja mereka bergegas untuk pergi. Erika juga penasaran mengapa Liliana dan Yuri bersikap aneh. Kemudian Godou merasa risih diajak ke tempat membeli bikini. Selesai belanja, mereka berkunjung ke tempat makan. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Sorenya mereka pergi ke taman. Erika mengatakan tempat itu merupakan lokasi pertarungan pertama mereka. Tidak lama Ena muncul dan dia berkata akan bertarung melawan Erika sesuai janji. Alhasil Godou terheran. Ena menginfokan dia mengganggu demi menyingkirkan Erika sebab tidak cocok bila saja Raja Godou bersama dengan wanita Italia. Mendadak Godou ditarik ke dunia lain oleh kakek Ena sebab Godou mengganggu pertengkaran kedua wanita. Alhasil ya, Erika melompat mengikuti jejak Godou pergi. 誰にも邪魔されないところでエナと1対1。殿方は口を出さないで。二人ともやめろ。なんだってこんなことする。やめろ。私たちには結構大問題なんだよ。そういうか。さあ改めて尋常に勝負。 Selanjutnya Shin berada di dunia lain. Godou kebingungan melihat suasana sekitar. Kemudian Godou masuk ke sebuah rumah dan bertemu dengan Susano, penjaga dari Ena. Langsung saja Godou dipersilahkan untuk masuk. Susano mulai memperkenalkan dirinya. Lantas Godou bertanya keberadaan Ena dan Erika. Kemudian Susano memperlihatkan pertarungan antara Erika dan Ena. Nampak Ena sudah dirasuki oleh pedang ama sehingga Erika tersudutkan. Di kesempatan itulah Susano membahas pedang ama yang dimiliki Ena. Faktanya pedang ama sangat berbahaya. Dia dapat mengendalikan manusia yang menggunakannya. Sedangkan di rumah Shizuka mengkesal. Ia menunggu kepulangan dari sang kakak. Namun mereka malah kedatangan tamu yaitu Athena. Lantas Shizuka bertanya hubungan Athena dengan Godou. Lalu Athena mengatakan Godou sudah pernah melihatnya tanpa busana. Wah, ada detail sekali cuy. Oke lah, kita lanjut.
Sontak saja Shizuka kaget mendengar ucapan Athena. Di sisi lain, Godou memaksa Susanoo membawanya ke tempat Erika. Namun Susanoo berkata Godou hanya perlu membayangkan Erika dan Ena. Langsung saja Godou mencobanya. Dia sampai di lokasi saat Erika sudah kewalahan. Hanya saja bagi Ena, Erika merupakan orang yang cukup kuat berhasil bertahan. Kemudian Godou menghentikan pertarungan. Kemudian Godou pun melancarkan aksi bersama dengan Erika melawan Ena. Akan tetapi, Ena memilih pergi sementara Erika sudah kewalahan. Melihat Erika, Godou merasa sedih. Dia bingung harus melakukan apa. Di kesempatan itulah Erika mengatakan wasiatnya kepada Godou untuk menjaga Leliana dan Yuri. Sebab mereka merupakan wanita yang baik yang dapat membantu Godou. Alhasil Godou mengamuk dan tidak suka Erika mengucapkan salam perpisahan. Sehingga Godou terus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Erika. Sebab Erika tidak tahan lagi berada di dunia lain, kekuatannya ini telah dikuras. Apalagi tadi Ena menyerap kekuatan Erika menggunakan pedang ama. Tampaknya Godou sangat frustasi, dia sampai terbawa ke ilusi bertemu dengan Farad Ragna. Di kesempatan itulah, Farad Ragna memberikan nasihat agar Godou melawan takdir. Oleh karena itulah, Godou mengambil kekuatan Farad Ragna. Ketika kembali, Godou mulai menyalurkan kekuatan dengan mencium Erika. Akhirnya Erika telah mendapatkan kekuatan yang telah diisi oleh Godou kepadanya. Tidak lama kemudian Ena muncul bersama monster pedang Ame. Alhasil Erika berhasil melawan monster, sedangkan Godou diminta Erika menyelamatkan Ena. Kemudian Ena telah kembali, yang tersisa hanyalah monster saja yang harus dibasmi. Di sisi lain, Shizuka masih mengobrol dengan Athena. Namun Athena tiba-tiba pergi saat mendengar kabar bahwa terjadi bencana. Sedangkan Godou dan kawan-kawan sudah kembali ke dunia nyata. Lalu Athena pergi menuju Godou. Dia melihat Metis, yaitu wujud Athena lainnya yang dirasuki oleh pedang ama. Sontak saja Godou dan kawan-kawan terkejut melihat kejadian di depan matanya. Faktanya teman-teman yang lain sudah datang bergabung dengan Godou. Selanjutnya Godou dan kawan-kawan berada di kuil. Mereka kaget melihat Athena yang bersama Metis. Lantas Godou berkata wanita yang mirip Athena ini adalah Metis. Lalu Leliana menyaut Metis merupakan istri pertama Zeus dan ibu dari Athena. Kemudian Godou mengingat ucapan Susanoo bahwa Metis suka mengacau, bahkan dia juga ingin menelan surga. Sama seperti anaknya Metis, ia adalah seorang ular. Di kesempatan itulah Erika berkata saat wujud aslinya Athena muncul, maka dia dapat menghancurkan dunia beserta isinya. Alhasil Erika meminta Godou membawa Athena segera pergi ke tempat yang aman. Sebab Erika dan kawan-kawan akan melawan Metis menggunakan kekuatan mereka sebisa mungkin. Alhasil Godou naik ke mobil jemputan Ariana dan melanjutkan mobil. Tampaknya Amasuka berada di mobil, dia menyarankan agar mereka bersembunyi dulu di Gunung Fuji. Apalagi Gunung Fuji adalah tempat yang dilindungi. Kemungkinan mereka akan aman. Faktanya Athena melupakan ingatan sehingga dia lupakan namanya. Tidak lama kemudian Godou dan kawan-kawan tiba di Gunung Fuji. Godou mengobrol dengan Athena. Sementara Erika and the Gang menggabungkan kekuatan melawan Metis. Langsung saja mereka melancarkan serangan menuju Metis. Alhasil kuil terbakar. Tiba-tiba saja Metis pergi ke tempat Godou. Kemudian Godou syok mengapa Metis bisa mengikutinya. Bahkan Metis menelan Athena untuk digabungkan ke tubuhnya, sehingga Metis menyempurnakan dirinya ke wujud yang sempurna. Lalu Erika dan kawan-kawan juga ikutan, mereka tidak akan membiarkan Godou sendiri. Lantas Godou menggunakan kekuatannya dan meminta bantuan Yuri. Tampak mereka berciuman menyalurkan kekuatan dan Godou bersiap untuk menyerang. Mendengar Godou yang mengatakan fakta-fakta tentangnya membuat Metis kesal. Namun setiap mantra yang diucapkan ini menghancurkan perlindungan sihir Metis. Kemudian Ena ikutan memberikan informasi tentang Metis. Lalu pedang sakti Godou pun kembali menyerang Metis. Alhasil Erika memberi pengajaran kekuatan kepada Godou. Di kesempatan itulah pedang menyerang dan menghancurkan perlindungan sihir Metis. Akan tetapi Metis masih hidup juga.
Bahkan dia hadir lebih menyeramkan. Padahal sebelumnya Metis berubah wujud ke sempurna, namun sekarang Metis menjadi wanita iblis yang berdandan hitam. Di kesempatan itulah Athena menyalurkan kekuatan pada Godou. Akhirnya Metis berhasil dikalahkan oleh Godou dan kawan-kawan. Setelah melakukan serangan dahsyat terjadi guncangan besar di kota. Dikarenakan pertarungan telah usai, Athena pun lenyap. Sementara Godou sudah kewalahan, seluruh kekuatannya habis terkuras. Melihat Godou yang terjatuh, Erika pun memangku wajah Godou serta mengelus rambutnya. Di kesempatan itulah Erika berkata, ternyata Godou mendapatkan anugerah dari dewa. Hal tersebut membuat Erika dan kawan-kawan merasa senang atas keberhasilan Godou. Selesai bertarung, mereka pun kembali ke rumah. Esoknya Godou dan kawan-kawan berkumpul makan siang di rumah Godou. Sambil menunggu makanan yang disiapkan, mereka menonton berita TV. Sembari mengambil nasi, Shizuka menatap jengkel ke arah Erika and the gang. Sebab dia harus mengurusi banyak orang di dalam rumahnya. Nampak Shizuka merasa kesal sang kakak dikelilingi oleh para wanita. Yang lebih anehnya lagi Ena juga ikutan masuk ke perkumpulan para wanita pendamping Godou. Sehingga Shizuka semakin marah. Apalagi Erika dan kawan-kawan tidak menjauh dari Godou. Shizuka sangat marah menyaksikan kakak lelakinya ini dikelilingi oleh para wanita. Dan pengalaman Godou beserta para haremnya pun berakhir sampai di sini dulu cuy. 草薙ゴド王様 Menurut kalian bagaimana komentar kalian tentang animasi yang indah pada anime ini cuy, yang mempunyai keunikan tersendiri dengan berisi tentang sejarah para dewa-dewi Yunani? Kalau kalian punya pendapat silahkan ditulis aja di kolom komentar cuy. Anime ini soalnya mampu memberikan imajinasi yang lumayan bagus banget cuy, dan juga membuat penonton tak bosan, hanya sedikit minus karena kurang efek realistisnya saja. Overall tetap oke lah anime ini buat ditonton seharian. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu, masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.